Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavian Serdika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian filsafat, yang kedua yaitu pengertian filsafat Pancasila, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu apa itu filsafat? Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Philo yang berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu, dengan cara itu jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Di sini yang akan kita bahas adalah esensi dari Pancasila. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kebudayaan bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, di sini ada pendapat dari Ruslan Abdul Ghani, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang kita ketahui bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang kedua, menurut Notonegoro, yakni filsafat Pancasila, memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, yakni Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif itu sendiri mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara yang kedua, yang cara induktif, yaitu mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sama halnya dengan sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat, di mana merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Karena Pancasila memenuhi dari sistem filsafat itu sendiri. Yang pertama, karena Pancasila, sila-silanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kita ketahui bahwa sila pertama pasti berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan sila ketiga, dan seterusnya. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan di sini setiap orang itu memiliki agama, dan dalam sila kedua pasti berkaitan berarti menghormati antar umat beragama, dan sila ketiga persatuan. Jika saling menghormati maka akan ada persatuan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, karena sila-sila Pancasila bereksistensi dalam keteraturan. Dan yang ketiga, ada keterkaitan antara sila-sila Pancasila untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan bersama itu tertuang dalam alinea Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sudah dijelaskan di sana bahwa dari setiap sila-sila Pancasila mengandung arti dan nilainya masing-masing dan saling keterikatan. Dan dari Pancasila itu sendiri dijabarkan dalam suatu konstitusi negara Indonesia yang kita kenal sampai sekarang ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, dari sila-sila Pancasila yang kita ketahui bahwa ada 5 nilai, yaitu nilai pertama yaitu Tuhan, ketuhanan dalam sila pertama, dan nilai kedua yaitu kemanusiaan, nilai ketiga ialah persatuan, nilai keempat ialah kerakyatan, dan nilai kelima adalah keadilan.
Nah, di sini saya akan membahas melalui cabang 3 bidang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ontologi. Menurut Runes, teori tentang keberadaan atau eksistensinya. Menurut Aristoteles, ontologi itu ada ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu sesuai atau disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi ini meliputi keberadaan manusia, benda, dan alam semesta. Nah, di sini berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, di mana di sini dijelaskan adalah ontologi penciptaan alam semesta. Berarti secara ontologi bahwa Pancasila berkaitan secara dari manusia, benda, dan alam semesta, yakni terlihat pada sila pertama dan sila kedua. Yang kedua, yakni secara epistemologi. Menurut Runes, epistemologi adalah bidang atau filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas ilmu pengetahuan. Berarti di sini epistemologi memiliki cabang seperti ilmu matematika, logika, dan semiotik. Yang kita ketahui bahwa asal epistemologi asal dari Pancasila ialah dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang dirumuskan oleh para founding father kita dengan suara dari rakyat kita sendiri. Nah, di sini dari epistemologi dapat kita ambil bahwa Pancasila itu asalnya dari budaya kita sendiri, bukan dari budaya bangsa lain. Dan yang terakhir, yakni dari aksiologi. Menurut Runes, aksiologi berarti manfaat, pikiran atau ilmu dan teori. Dalam pengertian modern, aksiologi disamakan dengan teori nilai, yakni sesuai yang diinginkan, disukai atau yang baik, dan juga yang menyelidiki hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan metafisika sebagai suatu nilai. Di sini disimpulkan bahwa aksiologi itu adalah ada yang pertama yang tingkah laku moral yang berwujud etika, yang kedua ekspresi etika itu sendiri, dan yang ketiga ialah sosiopolitik. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis, dan tingkatan nilai dan hakikat nilai. Yang kita ketahui bahwa nilai dari Pancasila itu sendiri banyak dijabarkan dalam kehidupan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita karena memang berasal dari budaya bangsa kita sendiri. Jadi secara aksiologi, Pancasila memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.